Apakah Anda adalah seorang yang punya hati? Hati yang mendengarkan, hati yang melihat, hati yang berbelas kasih, dan hati yang bertindak. Bertindak dalam tindakan yang penuh cinta kasih kepada orang lain. Di zaman sekarang ini ketika orang berlomba-lomba dan seperti dikejar oleh waktu, kita bisa melihat banyak orang kehilangan yang namanya hati. Mereka hidup menurut sistem, mereka mengkotak-kotakkan orang berdasarkan fungsinya. Orang kehilangan sama sekali makna dan martabatnya. Dan seringkali orang diadili hanya berdasarkan apa yang dia capai dalam hidup ini. Lihatlah, banyak orang tua menilai anaknya dari prestasi belajar mereka saja, tanpa memberikan waktu dan perhatian untuk pertumbuhan pribadi mereka. Orang tua hanya menuntut hasil akhir. Lihatlah juga, begitu banyak anak-anak yang sepertinya mengukur orang tua mereka dari kesuksesan. Mereka bangga kalau punya orang tua yang sukses, tapi kalau orang tuanya biasa-biasa, dia bisa malu. Malu untuk mengakui orang tua mereka di hadapan teman-teman mereka. Dan demikian juga kadang-kadang kita sebagai guru, kita lupa untuk memberikan penilaian kepada pribadi-pribadi yang kita didik. Bukan berdasarkan pertama-tama kemampuan intelektual mereka, tapi usaha dan kerja keras mereka dan kemauan baik mereka. Saya teringat sebuah pengalaman kecil ketika saya mengambil kursus 3 bulan bahasa Yunani di kota Frankfurt di Jerman. Dan di sana saya berjumpa dengan seorang teman yang baik hati bernama Fabian. Kami sama-sama belajar, sama-sama mengalami suka dukanya belajar bahasa Yunani, mengalami susahnya apa yang kami alami di kelas kursus. Kami curhat satu sama lain, tapi juga saling menguatkan satu sama lain. Kami saling bertanya satu sama lain mengenai kosakata bahasa Yunani dan belajar untuk terus mempersiapkan diri menghadapi ujian. Dan pada hari ujian saya lebih dulu masuk ruangan. Saya menyelesaikan ujian tulis dan ujian lisan. Tapi Fabian teman saya tidak berhasil. Padahal dia hanya membutuhkan 0,0 sekian untuk mendapatkan nilai batas paling rendah untuk lulus. Tapi sang dosen tidak mau tahu. Dia tetap menyatakan Fabian harus mengulang. Padahal kami sudah investasi waktu yang luar biasa selama liburan musim panas 3 bulan. Tanpa ada waktu santai sama sekali. Biaya yang kami keluarkan sangat besar untuk biaya kursus yang sangat mahal, dan belum lagi tempat penginapan yang harus kami bayar sebab kami pindah dari kota di mana kami tinggal dan menumpang di sebuah seminari di kota Frankfurt. Begitu banyak hal yang menjadi pengorbanan kami, tapi sang dosen hanya untuk 0,0 sekian saja tidak mau memberikan kemurahan hati. Padahal berapa pentingnya bahasa Yunani kemudian hari untuk seorang calon imam ketika menjadi imam. Dia tidak akan berkhotbah mengenai bahasa Yunani. Dia mungkin tidak akan menjadi dosen, tetapi dia adalah seorang yang baik hati. Tapi demikianlah, dunia kadang-kadang begitu kejam. Saya berharap Anda tidak menjadi pribadi yang kejam. Dalam Injil Lukas hari ini pasal 5 ayat 17-26 dikisahkan mengenai penyembuhan orang yang lumpuh yang dibawa oleh orang-orang, mungkin sahabat-sahabatnya, untuk disembuhkan oleh Yesus. Mereka tidak menemukan jalan melalui pintu masuk rumah di mana orang berkerumun mendengarkan Yesus dan menyaksikan mujizat-mujizat penyembuhan yang dibuatnya. Dan mereka melakukan apa? Mereka naik ke atas atap dan menurunkannya dari sana. Anda lihat perhatian yang luar biasa. Mereka bukan orang yang mengadili temannya bahwa kamu berdosa. Anda ingat, pada zaman Yesus kalau orang sakit berat seperti ini, dia dikategorikan sebagai pendosa berat. Tapi teman-temannya tidak mengadili dia. Teman-temannya membantu dia untuk sembuh. Berbeda dengan orang-orang yang berada di sekitar Yesus dan menganggap Yesus telah menghujat Allah. Padahal Yesus menunjukkan hati yang penuh belas kasih. Yesus mengampuni, menyatakan dosa orang itu diampuni. Dan Anda bayangkan, inilah belas kasih. Bukan mengadili, tetapi berbelas kasih. Mengerti kesulitan orang lain. Melihat penderitaan orang sebagai panggilan untuk berbuat kebajikan. Dan ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini sebuah perbuatan, dalam arti Yesus telah menghujat Allah dengan mengampuni dosa, Yesus kemudian sebenarnya mengeritik kekerdilan hati mereka dan kemudian berkata kepada si lumpuh, "Bangkitlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Yesus mau menyatakan kamu telah sembuh dari apapun juga, dari
dosamu kamu telah diampuni, dari penderitaan fisikmu kamu telah disembuhkan. Mari kita mohon berkat Tuhan, semoga kita hari ini dan mulai hari ini belajar menjadi pribadi yang punya hati, tidak hanya berhenti dengan mengadili, tapi Anda tahu Anda harus melakukan sesuatu dalam tindakan dan perbuatan dengan perkataan yang menguatkan, yang meneguhkan, dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, agar Anda pun dapat menjadi duta cinta kasih bagi sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.